Mungkin masih ada yang di luar. Sebelum kita mulai. Suruh masuk, yang masih ada di luar suruh masuk, Mbak. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mempersiapkan hati, pikiran kita. Mari kita ambil saat teduh. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang maha kasih, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah melimpahkan berkat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Engkau telah memberkati setiap kami. Engkau telah memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menganugerahkan iman percaya kami kepada Engkau ya Allah. Sehingga pada pagi hari ini, kami semua jemaat-Mu boleh berkumpul, beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Berkati setiap kami ya Tuhan, berkati setiap kehidupan kami. Kami mohon kepada Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir di tengah-tengah hati kami, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, kuasai kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah setiap puji-pujian yang akan kami panjatkan Engkau berkenan. Dan kami dapat menikmati hadirat Tuhan melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, dan kami juga teringat saudara-saudara kami yang masih perjalanan menuju ke tempat ini. Ya Tuhan, tolong Tuhan berkati, selamat sampai di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hamba-Mu yang bertugas pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu ya Tuhan. Demikian juga sarana dan prasarannya kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah Tuhan di dalam ibadah kami ini pada hari ini Tuhan lancarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa secara khusus bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, yaitu Pak Ericin. Kiranya Engkau kuasai mereka dengan firman-Mu, penuhi dengan Roh-Mu yang kudus, berikan hikmat yang marifat, biar apa yang sudah dipersiapkan yang akan disampaikan di tempat ini boleh menjadikan berkat bagi seluruh jemaat tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan akhirnya seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Allah. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita pujikan berhimpun semua. Lagu baru. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu,
Bapak Ibu yang masih depan, silakan masuk. Kita bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin hidup kita di sepanjang minggu ini dalam pekerjaan kita, di dalam semua aktivitas hidup kita. Dan pagi hari ini kita bersyukur, berterima kasih karena Tuhan memanggil kita untuk beribadah kepada Dia. Sebab itu jemaat, marahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan dari seluruh ibadah kita dari awal sampai akhir. Terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jikalau kita tetapi yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui semua salah dan dosa kita. Oh ya, maaf. Saya undang anak-anak kita sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu. Ya, mari kita nyanyikan. Big or small, short and tall, Ayo semua anak-anak sambil memuji Tuhan. dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Semuanya Berkarya demi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Ya. Mari kita tepuk tangan jemaat. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan anak-anak bisa, dan kita juga yang dewasa bisa di dalam Tuhan. Mari kita menyerahkan anak-anak kita dalam ibadah. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Hatimu sangat bersukacita ketika anak-anak datang kepadamu untuk memuji, memuliakan Engkau, mendengarkan sabdamu. Roh Kudus kiranya menolong anak-anak kami di dalam ibadahnya. Tolong guru-guru yang mengajar, menyanyi, menyampaikan firman, dan berdoa, Tuhan tolong. Biarlah anak-anak ini Tuhan sejak kecil dia bertumbuh di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, di dalam kebenaran-Mu,
Dan berilah kasih-Mu kepada mereka ya Tuhan, supaya mampu mereka mengasihi Tuhan, mengasihi dirinya, dan mengasihi orang tuanya dan sesamanya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, berkatilah ibadah anak-anak kami. Amin. Silakan anak-anak, sambil diiringi dengan musik tadi. Santai-santai. Jangan takut. Ya, puji Tuhan ya, anak-anak sekolah minggu jumlahnya bertambah, dan kita terus berdoa supaya mereka sungguh diberkati Tuhan hidupnya. Ya, jemaat sekalian, kita menyadari bahwa kita di sepanjang minggu ini tidak luput daripada kesalahan. Kesalahan yang kita lakukan, apakah itu melalui kata-kata, melalui perbuatan, melalui tindak tanduk kita. Saatnya kita menundukkan diri kita mengakui semua salah dan dosa kita. Di muka Tuhan Yesus betapa di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku. Bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di hadapan-Mu ya Tuhan kami yang kudus, Yesus Kristus, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari semua salah dan dosa kami. Percuma kalau kami menyembunyikannya, tidak mengakuinya di hadapan-Mu semua salah dan dosa kami. Karena upah dosa itu sangat berat bagi hidup kami. Karena itu Tuhan, apakah dosa pikiran kami yang sudah memikirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu? Apakah perasaan kami yang tidak lagi sesuai dengan Engkau ya Tuhan? Kami selalu menuruti keinginan-keinginan nafsu daging kami. Sehingga kami tergoda, sepertinya itu memberkati, memuaskan, tetapi berakhir dengan penyesalan dan kehancuran daripada hidup kami. Tuhan, Engkau mati untuk kami yang berdosa. Itu sebuah kasih yang luar biasa. Supaya kami yang berdosa boleh menerima kasih dan pengampunan dan pemulihan daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah semua salah dan dosa kami. Engkau melupakan segala kesalahan kami. Dan gantikanlah dengan sukacita-Mu. Dan biarlah kebenaran menjadi kesukaan kami melakukannya. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji hormat kemuliaan bagi Yesus yang telah mengampuni segala dosa kami. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah dan pengampunan dosa yang terambil dari Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan.
Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kiranya Roh Kudus yang menolong kita menyadarkan terus akan semua kesalahan dan pelanggaran kita, dan kita mengakui di hadapannya, dan Tuhan akan mengampuni kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Setelah kita mendengarkan berita anugerah dan pengampunan, dengarlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Yohanes pasal 11, ayat 25 dan 26, dan kita membacanya bersama-sama. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Silakan jemaat berikan hormat salam kiri kanan kita, dan silakan duduk. Saya silakan ke Pak Karis. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kita menjadi dupa yang wangi di hadapan Tuhan. Sebab kita ada hari ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kita boleh hidup sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita boleh ada karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Aku ada. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari
kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Hari ini kita boleh ada, kita boleh hidup, kita boleh menikmati kehidupan ini, kita boleh bernapas dan bangun dengan tubuh yang sehat hari ini. Semua hanya oleh berkat kemurahan Tuhan. Tidak ada satu hal pun dalam diri kita yang menjadikan kita layak untuk kita menerima kasih karunia yang begitu besar dari Tuhan. Haleluya. Aku ada saat ini semuanya oleh karena kasih-Nya. Semuanya karena kasih-Mu. Kalau kita boleh hidup sampai pagi ini, Aku hidup hari ini. semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kemurahan-Mu. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik. Aku ada saat ini semuanya oleh karena kasih Tuhan. Semuanya karena kasih. Kalau kami boleh merasakan kehidupan kami pada pagi hari ini, Hidup hari ini. kami percaya itu kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita menaikkan penyembahan kita ke atas tahtanya yang kudus. Dan biarlah pujian kita, penyembahan kita memenuhi seluruh tahta Allah yang kudus, Bapak Ibu. Karena hanya Dialah Raja yang layak kita sembah, Raja yang layak kita tinggikan, Raja yang layak kita puji dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Katakan sembah dan puji memenuhi tahta-Mu. Sembah dan puji Penuhi tahta-Mu. Pujian penyembahan kami memenuhi tahta-Mu yang kudus. Penuhi tahta. Sebab Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji memenuhi tahta-Mu ya Tuhan. Sembah dan puji Penuhi tahta. Terimalah sembah dan pujian kami. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta. Katakan Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu Allah kami yang hidup. Oleh karena Kau adalah sumber segala sesuatu dalam hidup kami. Kami akan menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Dan kiranya pujian penyembahan kami menjadi dupa yang wangi di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, dalam sikap berdiri kita akan tetap memuji memuliakan Tuhan. Kita percaya bahwa segala sesuatu dalam dunia ini semua berasal daripada Tuhan. Mari kita bertepuk tangan menaikkan pujian penyembahan kita. Pelukis cakrawala, merangkai jagat. Dia pencipta alam semesta. Pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang mampu menyelamatkan.
pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Dia adalah pelukis cakrawala. Dia adalah yang merangkai seluruh jagat raya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya. Merangkai jagat raya. Dia yang menciptakan alam semesta. Mencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan kita. Pemilik kehidupan. Hanya Dia yang mampu menyelamatkan. Yang sanggup menyelamatkan. Dan Dialah jalan kebenaran. Jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Katakan, great is our God. Kita merindukan lawatan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Katakan, kami rindukan lawatan-Mu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Great is our God. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan bermazmur bagi Tuhan kita. Silakan membuka Mazmur 114. Mazmur 114 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kita akan membaca bersama-sama. Mazmur 118 ayat yang pertama sampai 114 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu bisa mengikutinya di dalam hati. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa asing yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya Israel, wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa hai laut sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung sehingga kau melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Demikian mazmur yang kita baca hari ini. Kita akan menaikkan pujian kita, penyembahan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kiranya boleh memberikan kita kekuatan yang baru.
untuk kita boleh melewati setiap masa di dalam kehidupan kita. Alam semesta menyanyikan kebesaran Tuhan. Alam semesta menyanyikan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Katakan Hosana. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari kita mengangkat pujian ini sekali lagi. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, dan bumi dan surga menyatakan kemuliaan namanya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu Tuhan. kemuliaan nama-Mu. Hosana, Katakan Hosana. Hosana, Layak dipuji disembah. layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana. Hosana, Hosana. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. 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 Mari Bapak Ibu kita berdoa. Sungguh Tuhan bahwa Tuhan besar, Tuhan yang telah menyelamatkan kami, dan Tuhan sudah memilih kami. Dan kami saat ini akan meresponi akan anugerah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong buka pikiran kami, hati kami, sehingga kami bisa mengerti, memahaminya, dan bisa melakukannya dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang juga Tuhan yang akan menyampaikan, Tuhan juga berkati juga setiap kami yang akan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi shalom.
Oke, baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita bicara tentang bukti dan makna kebangkitan Kristus. Saya berusaha untuk menyimpulkan dari khotbah pertama sampai yang terakhir minggu lalu. Dan saya akan mengajak kita melihat bahwa kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang real, fakta, dan itu historis, dan itu tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun dan oleh siapapun. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Namun kita akan baca firman Tuhan yang melandasi perenungan kita pagi hari ini. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Kita buka di 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Saya sudah ada teksnya di situ ya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang kita baca ayat 3 aja langsung ya. Sebenarnya kita akan baca semua, tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa merenungkan yang 3 sampai yang ke-8. Kelihatan teksnya di depan? Ya, ada ya. Bisa baca di Alkitab juga boleh. Baik, saya minta singer bisa membacakan. Sudah ada di depan. Ya. Langsung. Atau teks. Ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Setelah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan melihat bahwa bukti kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Begini Bapak sekalian, mengapa kita perlu belajar ini? Karena memang kita sudah merayakan Paskah sepanjang tahun dan hampir puluhan tahun yang sebagai orang Kristen percaya. Tapi masalahnya, sadarkah Bapak Ibu bahwa di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa banyak orang yang tidak senang dan kebenaran ini. Mereka berusaha menciptakan teori-teori yang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Nah, paling tidak ada 6 teori yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar sebagian mungkin masih baru. Untuk apa? Untuk supaya kita antisipasi ketika ada pertanyaan muncul, atau ada sanggahan dari kelompok orang lain yang tidak senang dengan pengajaran kita, mengatakan Yesus tidak bangkit, Yesus tidak mati. Nah, paling tidak 6 teori, kita lihat satu-satu ya. Untuk melihat hal itu, coba kita lihat sama-sama sebagai pendahuluan yang akan saya berikan kepada Bapak sekalian. Bisa ditampilkan? Ya, bukti yang pertama itu mengatakan bahwa Yesus sudah keluar. Ya, itu hanya cerita legenda atau mitos. Kenapa bisa begitu Bapak sekalian? Ternyata memang sebelum kitab suci ditulis, itu sudah banyak cerita-cerita bahwa banyak sudah dibangkitkan. Nah, saya sebutin misalnya ada empat nama yang muncul saat itu. Osiris misalnya, Adonis, Atis, dan Mitra. Ini tokoh-tokoh yang pernah dibangkitkan. Jadi bagi mereka, itu cerita sama dengan cerita-cerita legenda yang sebelumnya. Itu mitos saja. Gitu. Nah, sekarang begini, bagaimana kita menjawab kalau ada yang mengatakan itu legenda? Kita jujur mengatakan bahwa di Alkitab jelas bahwa Yesus bangkit, betul? Tapi mereka bilang, itu kan menurut Alkitabmu. Oke, sekarang kita nggak pakai Alkitab kita.
kita pakai sumber lain yang tidak percaya kepada Tuhan, dia bukan orang Kristen, tapi dia menuliskan bahwa Yesus mati dan bangkit. Misalnya siapa? Bapak Ibu tahu kalau misalnya nama Yosefus, ya pernah dengar nama demikian. Yosefus, Tacitus, Lucian, ini 3 nama-nama orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bukan orang Kristen, tapi dalam tulisan awal-awal mereka mengatakan Yesus mati dan bangkit. Paham ya Bapak sekalian? Jadi ini legenda apa mitos? Ini adalah seorang sejarawan. 3 orang yang saya sebut tadi, Yosefus, Tacitus, Lucian, itu adalah sejarawan. Sejarawan tidak mungkin mencatat sesuatu yang tidak benar. Dan dia tidak percaya kepada Tuhan, dia bukan orang Kristen. Tapi dia mencatat fakta bahwa Yesus bangkit, Yesus mati. Apakah ini legenda? Bukan. Lagian, Paulus bertobat, Yakobus bertobat, itu bukan karena dengar orang lain, tapi lihat langsung. Oke, ini yang pertama. Teori yang kedua, mengatakan bahwa Yesus tidak mati dan dia bangkit. Mungkin bisa dilihatkan bahwa murid itu mencuri muat Yesus lalu kemudian membuat cerita bohong. Kan sudah ada di Matius pasal 28, betul. Bapak Ibu kan cerita waktu kebangkitan pertama kali, lalu para penjaga kuburan kan datang kepada para imam mahkamah agama. Bilang, tolong sampaikan bahwa yang curi adalah murid Yesus. Nah pertanyaan begini, ada dua kejanggalan. Kalau memang kita percaya bahwa murid Yesus mencuri mati Yesus dan membuat cerita bohong, yang pertama begini, gimana akses murid-murid bisa mengambil mayat Yesus? Padahal kita tahu bahwa penjagaan ketat di kuburan itu sangat ketat. Ada 2, dimateraikan kuburannya, kemudian ada 2 penjaga. Saya tanya, bagaimana mau mencurinya? Kapan mencurinya? Seperti apa mencurinya? Enggak loh, susah. Lagian dikatakan murid-murid ketakutan, tersembunyi di ruangan, betul? Murid-murid ketakutan loh, waktu Yesus mati, dikuburkan, semua murid itu ketakutan. Nggak ada harapan lagi seakan-akan. Gimana mau curinya? Aksesnya susah sulit dihadapi, kemudian mereka ketakutan. Terus saya tanya begini, untuk apa? Manfaatnya apa kalau misalnya murid-murid mencuri mati Yesus? Manfaatnya apa? Apakah berguna untuk mereka? Kok curi mayat? Tidak ada kegunaan apapun kalau dia mencuri mayat. Malah justru membuat mereka apa? Terlihat tindakan yang tidak pintar, begitu ya. Paham ya Bapak-Ibu ya? Untuk apa mencuri mati Yesus? Manfaatnya apa? Enggak ada manfaat. Tapi Alkitab mengatakan dan bukti membuktikan bahwa Yesus itu memang bangkit. Itu bukan dicuri tapi bangkit. Nanti kita akan lihat bukti-buktinya, tapi saya akan melihat teori-teorinya. Teori yang ketiga, bahwa mengatakan bahwa perempuan-perempuan atau murid-murid Yesus itu pergi ke kuburan yang salah. Nah, ini menciptakan teori yang baru lagi. Oh, Yesus itu tidak bangkit. Loh, tapi bukti kubur kosong begini. Mereka itu ke kubur yang salah. Saya tanya. Ini adalah teori yang diciptakan hanya apa? Untuk tidak senang dengan kekristenan. Ini teori yang tidak masuk akal. Mengapa? Masih ingat enggak waktu Yesus mau dikubur sama Yusuf Arimatia, siapa yang ikut waktu itu yang menguburkan? Para perempuan yang saat itu melihat kematian Yesus. Betulnya ada di situ ada Maria Magdalena, ada Maria, kemudian ada Yohanes. Betul? Saya tanya, yang pertama kali ke kuburan siapa? Maria juga, perempuan-perempuan juga yang melihat Yesus dikuburkan. Benarkah dia bisa masuk ke kuburan yang salah? Nggak mungkin bisa salah. Pasti benar. Ini teori yang ketiga. Teori keempat, yang mengatakan bahwa Yesus tidak benar-benar mati, tapi pingsan. Nah, nanti saya akan fokus ini nanti ya. Karena ini teori yang paling berkembang di negara kita. Tapi saya akan menjelaskan sedikit nanti. Nanti saya akan lewatkan. Bahwa Yesus mereka mengatakan Yesus tidak mati. Itu pingsan. Oke, kita lewati dulu. Nanti saya akan membahas ini khusus. Teori yang kelima, bahwa mereka mengatakan bahwa murid-murid itu berhalusinasi, delusi. Logika mereka begini, mereka kondisi sedih ya. Sedih kan? Putus asa, gurunya Pang dikasih meninggal, mati. Nah, secara psikologi, mereka tuh kayak merindukan Tuhan, mereka sedih gitu. Nah, kesedihan mereka tuh kayak menutupi pikiran mereka sehingga mereka berhalusinasi seakan-akan Yesus bangkit. Gitu. Percaya kepada sesuatu yang tidak terjadi. Atau delusi, percaya kepada sesuatu yang salah yang tidak ada buktinya. Jadi halusinasi, delusi. Nah, saya tanya, kalau memang mereka menuduh murid-murid Yesus berhalusinasi, saya mau tanya, yang percaya kepada Yesus bangkit itu bukan hanya Maria loh. Bukan hanya murid-murid Yesus. Tapi dikatakan ada 500 orang yang percaya. Oh, berarti semua halusinasi? Nggak mungkin dong. Apa berarti semua saat itu saat kondisi lagi stres? Enggak dong. Ini juga teori yang salah. Yang mengatakan bahwa halusinasi, enggak mungkin. Ya, oke, terakhir, teori yang selanjutnya, yang terakhir.
Yaitu dikatakan bahwa Yesus, ada saudara kembar Yesus, ini saya kutip di ini ya, di buku Without a Doubt, nanti Bapak Ibu bisa baca. Mengatakan bahwa Yesus itu ada kembaran. Jadi waktu Yesus sebenarnya tidak mati, tapi murid Yesus, ya Yesus mati, tapi yang bangkit itu saudaranya yang mirip dengan wajah Yesus. Ini teori pertama yang tentang mirip Yesus. Yang kedua, katanya wajah seseorang, ya kalau ini pandangan teman kita sebelah, bahwa wajah Yesus diubah atau Yudas diubah menjadi seperti wajah Yesus. Teori-teori seperti ini saya pikir juga tidak masuk akal. Begini, kalau seandainya ya, saya punya saudara kembar, istri saya saudara kembar. Misalnya istri saya mati, supaya tercipta seakan-akan istri saya bangkit. Nah, saudara kembarnya disuruh untuk keluar, menampakkan diri. Ini loh, saya sudah bangkit. Ini saya Linda sudah bangkit. Saya tanya, saudara kembarnya mau enggak bekerja sama seperti itu? Mau sampai kapan kebohongan itu akan bertahan? Pasti orang-orang sekitarnya, tetangganya tahu itu bukan Linda, itu saudaranya. Jadi teori Yesus kembar itu tidak ada. Dan kita juga tidak mengatakan Yesus ada kembar, tidak ada. Kalau misalnya wajah Yudas yang diubah menjadi wajah Yesus, saya mau tanya, Yudas berteriak enggak saat itu kalau mau disalib? Pasti dia teriak, ini bukan Yesus, ini saya Yudas. Hasilnya Yudas bisa berteriak kalau seandainya teori itu. Nah, tapi semua teori itu diciptakan memang untuk membantah, untuk melawan atau skeptis tentang kebangkitan Kristus. Nah, tapi kita bersyukur Bapak sekalian, Alkitab kita baca itu menunjukkan bahwa Yesus benar bangkit. Semua teori itu akan dipatahkan, akan di cover dengan bukti-bukti yang ada. Sekarang kita fokus tentang teori pingsan. Nah, ini paling penting. Yuk kita lihat next slide-nya. Bisa diperlihatkan? Abad ke-7 Al-Qur'an itu adalah muncul Al-Qur'an mengatakan bahwa Yesus tidak mati tapi pingsan. Dan kemudian bukan hanya itu, tapi wajahnya diganti. Tadi yang saya bilang, wajahnya diganti oleh Yudas, diubah wajahnya. Dan menurut Ahmadiyah, ini saya sebut nama yang Bapak karena memang ada di buku. Yaitu Yesus itu tidak mati, dia hanya pingsan, tapi dia pergi ke India. Lalu di sana dia menikah dan dia mati di Kashmir. Ini bukan omongan saya, ini ada literaturnya, mereka yang menulis. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati karena apa? Karena bisa next. Yesus itu diberikan obat katanya. Karena kecapean, kalau diberikan obat, sehingga waktu di kuburan yang lembab itu, obatnya sudah lewat bekerjanya, sehingga Yesus sadar dari pingsannya. Ini teorinya. Masuk akal ya? Masuk akal. Terus yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu diberikan cairan bunga karang yang membuat seakan-akan Yesus cepat mati. Makanya Pilatus kaget, kok Yesus bisa cepat mati? Biasanya orang salib itu ada berapa jam gitu baru mati. Dia langsung mati. Nah, jadi mereka mengatakan Yesus sebenarnya tidak mati, itu hanya pingsan. Ya, digantilah wajahnya lah, kemudian dikasih obat lah, yang seakan mati pada itu hanya mati suri. Ya, yang terakhir, yang tentang teori Yesus tidak mati. Bisa lanjut? Bahwa sebenarnya Pilatus itu disuap oleh murid-murid Yesus supaya disegera turunkan Yesus yang belum mati, yang sudah mau sekarat, diturunkan dulu. Jadi seakan-akan Yesus sudah mati. Paham ya maksudnya Bapak Ibu? Pilatus disogok, disuap, minta mayat Yesus, minta Yesus diturunkan sebelum Yesus mati. Sehingga Yesus belum mati tapi diturunkan seakan-akan Yesus sudah mati. Dan ini teori-teori ini Bapak sekalian, ini memang sudah berkembang. Dan bukan hanya di Indonesia ya, bahkan di negara-negara lain sudah berkembang. Kalau kita mau diskusi dengan agama lain, pasti mereka sering menggunakan teori ini. Tapi kita mengatakan bahwa itu semua hanya karangan mereka. Kita sekarang buktikan apakah Yesus benar mati atau tidak. Saya mengutip dari bukunya Lee Strobel. Nanti kita masuk dalam firman Tuhan kita nanti ya. Saya minta sedikit pendahuluan aja. Lanjut. Nah, di dalam ini yang berkata ini dokter ya. Dokter juga dokter di Amerika. Dia diwawancara oleh Lee Strobel. Dia meneliti tentang bagaimana kematian Yesus. Yang pertama, dia mengatakan bahwa ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus berdoa itu seperti apa? Mencucurkan darah. Itu kata Alkitab. Kata dokter ini mengatakan, iya itu bisa terjadi. Karena saking ketakutannya, keringat dan kelenjar darahnya itu tercampur katanya. Ini proses ketakutan, Yesus menderita ketakutan muncul darah. Yang kedua, bagaimana Yesus proses kematiannya bisa terjadi. Kemudian kulit Yesus itu jadi sensitif. Kenapa? Karena dicambuk, dipukul. Ya, semua daerah tubuh Yesus dipukul. Pundaknya, ke bawah punggung, bokong, dan semua itu dipukul, dicambuk. Saya mau tanya,
cambuk, darah udah keluar, ya toh, sakit dan sebagainya, kulitnya jadi sensitif, itu pasti menderita banget. Nggak sampai situ. Akhirnya apa? Akhirnya muncul ada penyakit disebut dengan, ini tim medis ya, ini saya bukan orang medis, tapi saya baca dari seorang medis. Mengatakan bahwa Yesus mengalami apa namanya? Hypovolemia, hernia, betul ya? Itu adalah kekurangan darah. Kalau yang dokter pasti tahu. Karena udah keluar banyak darah sehingga Yesus kekurangan darah. Saya mau tanya, orang kekurangan darah sudah mau mati ya, sudah mau habis, tersiksa mati-mati. Mungkin enggak Yesus pura-pura mati? Enggak sampai situ penderitaannya. Kita lanjut coba. Kemudian dikatakan Yesus dipaku 5 sampai 7 inci. Ya. Tangannya kemudian kena apa? Kena pembuluh darah median atau pembuluh darah besar di daerah sini. Dan itu tergantung berapa jam. Dari jam 9, jam 3 sampai jam 3 sore. 6 jam. Pembuluh darah itu putus. Mati enggak? Mungkin enggak Yesus itu pura-pura mati? Terus dapat lanjut terakhir. Kemudian kekurangan oksigen karena tekanan pada otot dan diafragma serta akan menghasilkan cairan bening. Jadi memang kalau di atas kayu salib Bapak sekalian, itu kan menahan tubuhnya ya. Tangan kakinya menahan tubuh Yesus yang begitu berat sehingga nafas itu susah. Dan terakhir dikatakan ketika prajurit waktu gempa bumi, prajurit tombak di lambung Yesus keluar cairan, betul? Itu karena memang susah nafas sehingga muncul cairan itu. Nah, saya tanya pertanyaannya. Mungkinkah Yesus itu tidak mati kondisi seperti ini? Udah dicambuk ya. Kemudian kehilangan banyak darah. Harus berjalan dari Yerusalem ke Golgota. Kemudian di atas salib dia menahan tubuhnya lalu susah bernafas selama 6 jam bergantung di atas salib. Saya tanya, mungkinkah Yesus pingsan? Mungkinkah Yesus pura-pura mati? Gak mungkin. Semua meyakini bahwa Yesus benar-benar mati. Oke, dengan demikian Bapak sekalian, teori mengatakan Yesus pingsan itu tidak bisa dibenarkan. Karena Alkitab jelas mengatakan Yesus mati. Bacaan kita yang kita baca tadi Bapak sekalian, 1 Korintus pasal 15 ayat 3, perhatikan kata-katanya ya. Sebab yang sangat penting, kenapa? Karena memang ini adalah pengajaran, pengakuan iman tertua. Apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat Korintus? Telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dikatakan apa? Mungkin ayat yang tadi saya baca bisa dibuka, karena saya kasih warna lanjut bisa sebelumnya. Bahwa Yesus telah mati, dikatakan. Kristus telah mati. Nah, saya kasih ini ya, menghitamkan ya. Ini berita penting, yang sangat penting, yaitu apa? Pertama, Yesus telah mati. Ini ada pengakuan iman yang tua. Orang nggak bisa membantahkan ini teks ini, karena ada 5.000 salinan teks ini yang mengatakan memang Yesus telah mati. Kemudian Yesus telah dikuburkan. Kemudian Yesus telah dibangkitkan. Ada 4 kejadiannya. Dan Yesus telah menampakkan diri. Mati, dikuburkan, bangkit, dan menampakkan diri. Ini adalah pengakuan iman kita, Bapak sekalian. Ini adalah inti Injil. Kalau kita mengatakan Yesus tidak mati, Yesus tidak bangkit, itu sesuatu yang justru bertentangan dengan Injil kita. Tapi Paulus dengan yakin dan memberitakan kepada kita bahwa Yesus memang mati. Yesus dikuburkan, Yesus bangkit, dan Yesus menampakkan diri. Menampakkan diri berapa orang? Dikatakan tuh. Kepada Kefas, ke-12 murid, 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus, dan juga kepada Paulus. Jadi 500 lebih orang yang melihat kebangkitan Kristus. Jadi Bapak sekalian, ini adalah fakta, realita, sejarah historis yang tidak bisa dibantahkan oleh siapapun. Orang berusaha untuk menciptakan teori, menciptakan berbanyak hal untuk membantah kebangkitan Kristus, tapi Alkitab jelas mengatakan Yesus benar-benar ini. Nah, Bapak sekalian, seandainya kalau memang benar-benar Yesus tidak bangkit, Paulus sudah mengantisipasi itu. Di dalam bacaan selanjutnya, Bapak sekalian ya, ayat 12 sampai seterusnya, Paulus mengatakan kalau seandainya Yesus tidak bangkit, Paulus memberikan 5 akibat kalau Yesus tidak bangkit. Nanti kita akan bahas. Namun saya akan membuktikan dulu bahwa Yesus benar-benar adalah bangkit. Karena ini bisa memperlihatkan, saya akan mengajak kita Bapak sekalian untuk melihat bahwa benar-benar Yesus adalah bangkit. Bisa next, ini next. Next aja, ini tadi saya mengatakan bahwa teori itu sudah salah. Nah sekarang kita ada satu-satu ya, bahwa bukti Yesus telah bangkit. Yang pertama, kubur yang kosong.
Bapak sekalian, kubur yang kosong tadi kita udah bahas bahwa kubur yang kosong membuktikan benar-benar Yesus sudah bangkit. Karena memang Yesus mayatnya taruh di situ. Kemudian hari ketiga para wanita datang dan tidak menemukan mayat di situ. Lanjut, bukti yang kedua. Ini sudah tahu, kita sudah tahu semua. Saya akan memperhatikan ada beberapa hal ini. Yang kedua, saksi mata. Di dalam pengadilan, saksi mata disetujui itu lebih dari 3, lebih dari 2, betul ya? Ini yang melihat ini 500 lebih orang bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi ini bukan omong kosong, ini bukan halusinasi, tapi benar-benar Yesus bangkit karena yang melihat 500 orang lebih. Selanjutnya, bukti yang selanjutnya. Nah, ini yang penting. Ketika Yesus, kalau seandainya memang murid-murid Yesus berbohong, menciptakan cerita bohong, saya mau tanya, mau enggak mati hidupnya? Mau enggak rela mati kepada berita yang tidak benar? Mau enggak? Bapak Ibu mau enggak menjalani hidup ini, rela mati untuk berita yang tidak benar? Para rasul itu semua matinya secara martir. Petrus salib terbalik, ya, ada yang dipenggal kepalanya, ada yang pancung, ya, dipenggal kepalanya, ada yang direbus katanya, ada yang dibakar. Saya mau tanya, semua murid Yesus kenapa mau mati? Kalau itu memang cerita bohong. Nggak mungkin murid-murid Yesus mau mengorbankan dirinya demi berita yang bohong. Dan para rasul mengalami transformasi hidupnya. Yang dulunya mereka tidak mengerti tentang apa itu Yesus mau datang, apa tujuannya, apa itu kerajaan Allah. Tapi setelah mereka melihat kebangkitan Kristus, mereka mati, mau memberitakan Injil. Kemana-mana mereka siap memberitakan Injil dan siap mati. Karena memang dia melihat langsung Yesus bangkit. Mengalami transformasi para rasul. Kemudian yang bukti selanjutnya. Tahu Petrus ya, tahu Paulus ya. Paulus adalah seseorang yang sangat tidak senang dengan kekristenan. Dia bahkan menjadi orang yang mau membunuh orang Kristen. Bahkan dia mau berjuang untuk membunuh orang Kristen. Saya mau tanya, orang yang pertama ingin membunuh orang Kristen, tiba-tiba bertobat, saya mau tanya, itu kenapa? Apakah jadi gila? Apakah dia disuap? Enggak loh. Perubahan radikal orang yang membunuh Kristen, ya, yang tidak senang Kristen tiba-tiba bisa bertobat, itu karena Paulus sendiri melihat kebangkitan Kristus. Tadi kan kita baca ayat yang ke-8. Dikatakan apa? Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Paulus loh, seorang penjahat, seorang yang ingin membunuh Kristen, tapi tiba-tiba bertobat. Kenapa? Karena dia melihat langsung kebangkitan Kristus. Kemudian siapa lagi yang berubah? Yakobus, disebut ada kata Yakobus itu ya, ayat yang ke-7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Saya mau tanya, Yakobus itu siapa? Ada yang tahu Yakobus itu siapa? Yakobus ini adalah saudaranya Yesus. Yesus punya 4 saudara yang dilahirkan oleh Yusuf dan Maria. Saat Yesus melayani di dunia, saudara-saudaranya tidak ada yang mau percaya kepada Yesus. Masa mungkin kita mau percaya kepada saudara kita sebagai Tuhan? Ada yang percaya enggak? Misalnya tiba-tiba Agung misalnya mau jadi juru selamat misalnya. Saya mau tanya, Miki sama Irfan percaya enggak kalau Agung akan jadi juru selamat? Saudara masih tidak akan percaya, oh masa masku jadi juru selamat? Nah sama, jadi adik-adik Yesus yang ada 4 tadi, itu juga tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Yesus juru selamat. Termasuk Yakobus. Nah, tetapi yang mengagetkan adalah Yakobus justru jadi apa? Jadi percaya. Yang awalnya skeptis, yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi setelah dia dapat penampakan dari Yesus yang sudah bangkit, langsung berubah. Nah, perubahan Yakobus itu bukan hanya jadi percaya, enggak sampai situ. Tetapi totalitas melayani Yesus. Dia menjadi pimpinan sidang Yerusalem. Dia menjadi ketua, kalau bisa dibilang kayak ketua sinode. Semua di antara para rasul. Yakobus jadi ketuanya. Dia memimpin sidang. Perubahan radikal ini terjadi kenapa? Apa karena dia disogok? Enggak lah. Kita enggak masuk akal. Perubahan terjadi karena dia melihat langsung Yesus bangkit. Yakobus, saudara Yesus yang skeptis, bisa bertobat, bisa jadi pemimpin dan mau melayani Yesus. Itu karena dia melihat langsung Yesus bangkit. Terus kemudian, bukti selanjutnya. Yaitu apa? Munculnya gereja Kristen. Bapak sekalian, ada berapa gereja di dunia sekarang? Orang Kristen yang percaya Yesus ada sekitar 2M lebih. Hampir 3M. Kalau memang Yesus tidak bangkit, kalau memang Yesus tidak mati, itu hanya cerita bohong. Saya mau tanya, kenapa masih banyak orang di 2M lebih mau percaya kepada Yesus? Kenapa muncul gereja? Gereja kenapa bertahan? Dari abad pertama, abad kedua, gereja dibakar, gereja ditutup, gereja dihalangi. Gereja diserang, orang Kristen ditangkap, dibunuh, dan sebagainya. Kenapa gereja bertahan? Karena kebangkitan Kristus itu nyata. Karena ada kebangkitan lah, maka muncul gereja.
Saya yakin kalau tidak ada kebangkitan, nggak mungkin ada gereja keluar sampai sekarang. Dan Bapak sekalian, yang terakhir, ada namanya perubahan. Perubahan status sosial orang Yahudi. Yang mau saya sama adalah hari ibadahnya. Dulu mereka percaya bahwa hari Sabat itu Sabtu. Betul, memang hari ke-7 Sabtu. Tapi kenapa sekarang ibadah minggu kita diganti menjadi hari Minggu? Ada yang tahu? Karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Makanya ibadah kita menjadi hari Minggu. Karena memang itu historis, Yesus bangkit pada hari Minggu. Nah, saat itulah kita ibadahnya hari Minggu. Karena di mana Yesus memberikan hidup yang baru, hari yang baru, ya, pengharapan baru, maka kita ibadahnya hari Minggu. Nah, sekarang saya tanya, bukti-bukti ini apakah bisa dipertanggungjawabkan? Bisa dipertanggungjawabkan. Bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit. Dan itu mengubah banyak orang, termasuk mengubah kita sekarang. Nah, sekarang seandainya kalau Yesus tidak bangkit, saya akan memperlihatkan apa yang dikatakan Paulus. Kita akan menjadi orang-orang yang sangat dikasihani. Coba yang pertama, seandainya kalau Yesus tidak bangkit ya, seandainya Yesus tidak bangkit. Kita baca ayat yang 14. Ayat 14 coba, Bapak sekalian. Perhatikan ayat kita sucinya. Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Paulus mengatakan bahwa kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kita semua. Ngapain kita dapat ke gereja? Ngapain dapat kita jadi Kristen? Ngapain banyak gereja? Ngapain banyak 2M lebih Kristen percaya Yesus? Kenapa? Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia semua. Pemberitaan Paulus juga. Pengorbanan mereka juga sia-sia. Mereka rela mati untuk Yesus juga sia-sia. Yang kedua, apalagi yang terjadi kalau Yesus tidak bangkit? Ayat ke-15. Semua saksi pemberita, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah dibangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Bapak sekalian, kalau memang seandainya itu tidak benar, Yesus tidak bangkit. Para murid itu pembohong. Termasuk kita pembohong. Kenapa kita seringkali bahwa kita berkata Yesus bangkit? Padahal itu berita yang bohong. Kalau Yesus tidak bangkit, kita adalah pembohong semua. Karena kita sama-sama juga memberitakan berita itu. Ya. Terus yang apa lagi kata Paulus? Kalau tidak Yesus tidak bangkit, apa yang terjadi? Ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bapak sekalian, kalau kita percaya bahwa Yesus tidak bangkit, kita orang-orang yang masih orang yang berdosa. Orang-orang yang masih tidak ada pengharapan. Kita masih dalam dosa. Dosa masih menguasai hidup kita. Kita adalah orang-orang yang tidak punya jaminan keselamatan kalau Yesus tidak bangkit. Sia-sia kepercayaan kita. Terus apa lagi kata Paulus? Kita baca ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ya, kita akan menjadi binasa. Dihukum kekal pastinya. Tidak ada pengharapan keselamatan. Dan terakhir, apa yang terjadi jika Yesus tidak bangkit? Ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Betul. Kita adalah orang paling yang dikasihani, orang yang paling malang. Ya, yaitu apa? Mempercayai sesuatu yang tidak benar itu sesuatu yang paling malang. Nah, kita nggak ada pengharapan sama sekali. Kita tidak ada keselamatan sama sekali. Kenapa? Kalau Yesus tidak bangkit. Tapi kita bersyukur Bapak sekalian bahwa Paulus mengatakan, kita mengatakan, bukti mengatakan, historis mengatakan, para sumber-sumber lain mengatakan bahwa memang Yesus bangkit. Jadi ini membuat kita semakin bersuka cita. Membuat kita punya pengharapan. Membuat kita semakin yakin bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan sudah ada buktinya. Berbagai teori dibangun untuk membantah semua itu. Tapi semua dipatahkan. Semua itu tidak ada yang kuat. Mereka bangun atas dasar yang tidak kuat. Data yang tidak lengkap. Tapi kitab suci kita lengkap. Ada saksi matanya, kubur kosong. Banyak perubahan hidup. Ya, Yakobus, Saulus bertobat, berubah. Para rasul rela mati. Kemudian apa lagi? Munculnya gereja. Kemudian perubahan di hari ibadah kita. Dan semua itu terjadi karena Yesus benar-benar bangkit. Yang terakhir Bapak sekalian, lalu apa sih dampak buat kita untuk akan kebangkitan Kristus? Apa maknanya buat kita? Ini menjadi poin yang terakhir. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, di 1 Korintus pasal 15 yang kita baca dari ayat 3 sampai 8 mengatakan bahwa kita beriman atas dasar sejarah, bukan mitos. Jadi iman kita, kekristenan kita itu berdiri didasarkan pada historis sejarah, bukan pada mitos. Ini penting Bapak sekalian. Jadi kita menjadi percaya Yesus ke gereja dan sebagainya,
itu bukan orang Kristen yang berdiri atas mitos, bukan, tapi berdasarkan sejarah historis. Kemudian kedua, apa sih pentingnya kebangkitan Yesus? Menjamin kebangkitan kita di masa yang akan datang dan menjadi model kebangkitan kita. Jadi memberikan jaminan Yesus sudah bangkit, maka kita orang percaya Yesus juga akan dibangkitkan. Ya apa? Memberikan tubuh kemuliaan. Saya seringkali menyinggung ini ya, Bapak sekalian. Kalau kita tahu pengakuan Imam Rasuli, poinnya apa? Kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh. Nah, saya berharap Bapak sekalian, waktu kita mengucapkan pengakuan Imam Rasuli, kebangkitan tubuh, kita harus yakin bahwa kita akan dibangkitkan tubuh kita. Akan diganti tubuh kemuliaan. Kenapa bisa terjadi? Karena Yesus sudah bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, kita nggak mungkin bisa punya kebangkitan tubuh. Paham ya? Ini kata Paulus. Bapak bisa baca di ayat yang selanjutnya. Kalau Yesus tidak bangkit, maka tidak ada kebangkitan tubuh kita. Tapi karena Yesus bangkit, maka kita ada kebangkitan tubuh. Jadi model, Yesus menjadi model utama kita. Begitulah, kita akan dibangkitkan. Kemudian, apa maknanya lagi? Yang ketiga buat kita. Yang ayat 54, 57, dikatakan bahwa Tuhan, Yesus Kristus adalah Allah yang tidak dapat ditaklukkan oleh maut. Kita baca ya, ayat ini juga sangat penting. 54-57, saya akan baca yang berbahasa sekalian. 54-57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jelas ya Bapak sekalian, bahwa justru kebangkitan Yesus itu mengalahkan maut. Artinya maut tidak lagi menguasai diri kita. Dosa tidak menguasai dosa kita lagi. Itu penting sekali. Dan terakhir Bapak sekalian, apa makna kebangkitan Yesus? Ayat 58, ini menjadi ayat yang favorit yang sering kita baca. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Justru karena Yesus sudah bangkit, itu mendorong kita lebih giat, iman kita tidak goyah, dan memberikan semangat untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena tidak akan sia-sia. Mari Bapak sekalian, hari ini saya juga diingatkan, kita semua diingatkan. Karena kita sudah tahu Yesus sudah bangkit, itu historis, dan memberikan kepastian kepada kita, dan itu membuat iman kita semakin teguh. Membuat kita semakin apa? Semakin giat untuk memberitakan Injil. Nah, kita tahu bahwa hasil endingnya tidak akan sia-sia. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu, apa lagi yang mau kita lakukan? Apa lagi yang mau kita tunggu? Kalau kita sudah tahu bahwa Yesus benar-benar bangkit, kalau kita tahu bahwa Yesus sudah memberikan kepastian keselamatan buat kita, lalu kita langsung diam. Menjadi orang Kristen yang pasif, kita tidak melakukan apa-apa. Kita ditantang, kita diajak untuk semakin giat. Tidak goyah iman kita. Semakin giat apa? Memberitakan Injil. Lakukan pekerjaan Tuhan. Saya ingatkan Bapak sekalian yang belum melayani, ayo kita melayani Tuhan bersama-sama. Yang belum sungguh-sungguh, mari kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Yang belum sungguh-sungguh bertobat, mari kita bertobat bersama-sama. Karena kebangkitan Kristus membuat kita semakin giat, semakin teguh iman kita. Karena semua tidak akan sia-sia. Nah, saya akan memberikan satu bagian terakhir Bapak sekalian. Ini adalah respon terbaik kita. Bahwa setelah kita tahu bahwa Yesus bangkit, mari kita mempersembahkan hidup kita totalitas. Ayo kita bertobat bersama-sama. Mari kita hidup semakin intim dengannya. Kita ingin mengenalnya dengan apa? Membaca Alkitab, berdoa, beribadah bersama-sama. Dan itu menghasilkan kita sukacita yang luar biasa. Karena memang kita hidup menjalani kekristenan kita bukan pada mitos, tapi kepada hal yang real yang terjadi. Dan mari kita semakin mengasihi Yesus lebih sungguh. Apalagi kita melayani Dia. Dan kita memberitakan Injil sampai apa? Menantikan kedatangannya kedua kali. Ini tugas kita Bapak sekalian. Bahwa tidak cukup kita hanya tahu Yesus telah bangkit. Kita tidak cukup hanya tahu bahwa Yesus telah memberikan pengharapan kita, tapi kita mau mengambil komitmen. Kita mau sungguh-sungguh hidup semakin mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan Injil, ya, hidup dekat dengan Tuhan, punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Kalau enggak, kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Kalau tidak, kita tidak menghargai kebangkitan Kristus. Kalau tidak, kita tidak sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang mengerti kebangkitan Kristus. Mari kita berdoa, saya minta kita semua tundukkan kepala kita. Dan kita bersyukur atas firman Tuhan hari ini, bahwa memang benar Yesus telah bangkit. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur pagi hari ini. Firman Tuhan yang singkat kami belajar, bagaimana banyak orang berusaha untuk munculkan banyak teori untuk membantah akan kebangkitan Kristus.
Tapi justru Alkitab dengan jelas mengatakan sebagai pengakuan iman kami bahwa Yesus memang sudah mati, telah dikuburkan, telah dibangkitkan, dan telah menampakkan diri. Dan semua teori yang berusaha untuk menjatuhkan kami telah dibantahkan. Dan kami percaya bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit buat kami. Namun Tuhan, kami tidak hanya tahu bahwa Yesus bangkit. Kami tidak cukup hanya tahu bahwa Yesus benar-benar banyak bukti Yesus sudah bangkit. Tapi kami ingin mengambil komitmen dan bisa mengubah hidup kami. Karena kebangkitan Yesus dapat mengubah hidup kami. Yang dulunya tidak punya pengharapan, sekarang punya pengharapan. Yang sekarang mungkin kami tidak sungguh-sungguh menjadi orang Kristen. Kami mungkin lalai, mungkin kami malas, mungkin kami tidak punya semangat hasrat yang semakin kuat untuk mengenal Tuhan. Tapi biarlah hari ini firman Tuhan mengingatkan kami bahwa kebangkitan Kristus mendorong kami untuk semakin giat, semakin kuat, tidak goyah iman kami untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Karena semua itu tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biar sisanya, dan setelah ini Tuhan Yesus yang akan menolong kami untuk bisa mengerti, mematreikan firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami baca, kami renungkan, untuk bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu juga, supaya hamba-Mu juga bukan hanya bisa menyampaikan, juga bisa melakukan dan menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami teringat untuk Gita Erangga yang berulang tahun 20 Mei. Dan berkati untuk skripsinya, di mana saat ini dia akan ujian, supaya dia bisa mempertanggungjawabkan penelitian akhirnya, tugas akhirnya. Tuhan mampukan dia, Tuhan berikan hikmat kepada kita. Dan kemudian berdoa juga untuk Bu Devi, Bu Gembala kami, yang ulang tahun 21 Mei. Berkati hamba-Mu juga Tuhan, yang Tuhan sudah memimpin sampai hari ini umur 59 tahun. Berkati pelayanan, kesehatan, juga keluarga, juga sukacita, kesempatan untuk bisa merawat cucu juga yang Tuhan sudah percayakan kepada hamba-Mu ini. Juga berdoa Tuhan, berucap syukur untuk atas kelahiran putra pertama dari Bapak Andi dan Ibu Heni, yaitu Albert Canania Pranata. Di tanggal 19 Mei telah lahir anak yang Tuhan sudah percayakan kepada keluarga ini. Tuhan berdoa supaya Albert bisa bertumbuh dengan sehat, yang terutama supaya mereka, orang tua mereka boleh membimbing Albert untuk bisa semakin membuat Albert juga percaya kepada Yesus, bertumbuh imannya. Mereka berdoa juga Tuhan untuk Ibu Widi yang juga akan proses melahirkan diperkirakan Mei atau awal Juni. Tuhan berkati supaya bayi dalam kandungan tetap sehat, dan juga nanti pada hari H proses persalinan semua berjalan dengan baik juga. Semua biaya Tuhan cukupkan. Dan kami juga teringat Ibu Sanas dan juga dalam proses kehamilan. Tuhan juga berkati kandungannya, kehamilannya. Tuhan jaga lindungi. Tuhan berikan kesehatan kepada bayinya sehingga bisa bertumbuh dengan sehat, dengan normal. Juga berkati kesehatan Ibu Sanas. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk semua putra-putri kami, pemuda-pemudi kami yang saat ini sedang studi, yang saat ini menghadapi tes atau penilaian akhir semester. Berkati mereka yang mempersiapkan diri dengan baik-baik, dan mereka belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka bisa mendapatkan nilai yang terbaik buat Tuhan. Mereka berdoa Tuhan untuk semua program pelayanan gereja kami, program PPA dari bulan Mei sampai Juni. Tuhan kiranya Tuhan pimpin, supaya setiap program yang kami lakukan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami bersyukur, kami bersukacita atas kebangkitan Kristus yang bisa mengubah, memberikan pengharapan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Kita tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Namun sebelum persembahan kita jalankan, kita bacakan ayat firman Tuhan untuk mendasari persembahan kita. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-21, ayat yang 3 dan ke-4, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya
dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Mari Bapak Ibu kita berikan persembahan, kita pujikan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau ya Allah. Engkau telah memberkati setiap kehidupan kami, Engkau telah memberkati setiap pekerjaan kami, dan pada pagi hari ini kami boleh memberikan sebagian berkat-Mu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah dana-dana yang sudah terkumpul, berkat Tuhan yang sudah terkumpul ini boleh menjadikan pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola. Biarlah Tuhan memberikan hikmat yang marifat sehingga dana ini dicukupkan untuk kebutuhan pengembangan gereja di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Warta jemaat, namun sebelumnya kalau ada yang baru pertama kali hadir ibadah di tempat ini, barangkali ada. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Oke. Selamat datang di GKRI Misi Aletheia. Yang di kanan kirinya tolong disalamin. Ya. Sama ini di belakang dekatnya Mbak Slamet. Ada lagi. Ada lagi. Oh ya, yang mana? Oh ya. Dekatnya Kak Sigit. Oh iya. Terima kasih Bapak. Semoga minggu-minggu datang boleh ibadah tempat ini. Ada lagi? Dekatnya Mbak Slamet. Ya. Samping, oh sudah samping Bu Slamet. Oh iya. Hari. Yang di kanan kirinya tolong disalami ya, disalami. Salami ya, nggak kiri. Warta jemaat pada minggu ini Gembala sidang, majelis, dan jemaat mengucapkan selamat
atas kelahirannya anak pertama dari Bapak Andi dan Ibu Heni Jin yang bernama Albert Canea Pranata. Ya, itulah. Selamat ya Pak Andi. Yang kedua, selamat ulang tahun untuk Ibu Devi, Gembala Sidang, Jemaat, Majelis, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bu Devi, juga kita Erlangga ya, kiranya Tuhan memberkati. Untuk warta berikutnya, nah ini berita untuk info baptisan ya. Info baptisan, gereja membuka pendaftaran bagi yang ingin putra-putrinya dibaptis di usia 15, mungkin ada yang sudah dewasa juga nggak apa-apa, yang belum dibaptis, kita bisa daftarkan di sekretariat yang mau dibaptis. Nah, untuk ibadah PPD ya ditiadakan di hari Rebo, kita ganti di hari Kamis, itu ada kebaktian kenaikan. Saya minta semua hadir ya untuk kebaktian kenaikan di hari Kamis. Jamnya jam 8 ya. Oke. Mungkin itu untuk warta berikutnya bisa dibaca di grup, di WA grup. Mungkin itu. Undangan saya di minggu lalu itu untuk hamba-hamba Tuhan yang rapat hari ini itu ditunda di hari Rabu bersama dengan PPA, ya, karena Pak Agus hari ini ada latihan ya Pak ya. Mana Pak Agus? Ya, jadi di hari Rabu diganti ya untuk rapat hamba Tuhan yang berbicara mengenai apa itu ya, dengan PPA itu. Kemudian PHJ itu habis ibadah ini coba berkumpul untuk kita membicarakan ada hal-hal yang kita perlu dan penting dibicarakan habis ibadah hari ini. Nah, jemaat sekalian, tadi doktrin itu ya khotbahnya. Saya kira kita tidak anti atau alergi dan doktrin. Kalau kita tidak suka dengan doktrin, maka doktrin-doktrin yang bukan Alkitab itu akan masuk ke dalam hidup kita, sehingga kita bisa ragu percaya sama Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu, mungkin ada yang berminat untuk tadi, ya, bisa di-share Pak ya, di jemaat, lalu kemudian kalau ada ibu-ibu yang bapak-bapak atau saudara teman yang mau berbentuk tulisan Pak ya, bisa diminta ke Pak Heri. Itu sangat penting untuk kita miliki doktrin yang barusan diajar kepada kita dalam khotbah minggu pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu ya. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat, mari kita bersama mengaku iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sambut dengan pujian kepada Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku
dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ayat yang kedua. Ikut Dikau di sengsara, karena janjimu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersamamu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat, mari kita kembalikan segala pujian, hormat, keagungan, kebesaran kepada Allah Tritunggal kita, doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat, pulanglah ke tempat masing-masing dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu berkeluarga dan bermasyarakat, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Yang percaya katakan, amin. 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 Ibadah telah selesai, silakan jemaat duduk, kita bersatu teduh pada Tuhan.